Jamalah dengan kuasa Roh Suci. Oh, Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Oh, Dia seperti air
Oh jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi ku buka hati, oh ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari buka hatimu, sembah Dia, haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mari buka hatimu, buka mulutmu, sembah Dia, tinggikan Dia, haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, agungkan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Roh Kudus, Roh Allah, jamah kami, jamah umat-Mu, urapi kami semua. Oh Roh Kudus, ya Ralabalabasi, ya Ralabalabasi, ya Ralabalabasi, ya Ralabalabasi, ya Ralabalabasi, ya Ralabalabasi. Haleluya, 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 haleluya. Jamah, jamah, jamah kami, Roh Kudus, urapi kami,
dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara. Dia ada di tengah-tengah kita, dia ada di rumahmu, dia hadir di tempat ini. Dia adalah masih, dia adalah lama-lama, dia adalah masih, dia adalah lama-lama, dia adalah lama-lama, dia adalah lama-lama. Haleluya. Oh, nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Haleluya. Jangan pikir yang lain. Jangan pikir yang lain. Pikirkan Roh Kudus. Pikirkan minta urapan yang baru malam ini. Haleluya. 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 Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Oh, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Mari sama-sama katakan, datang penuhiku. Oh, datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, oh datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Engkau manis Tuhan, Engkau lembut, Engkau manis Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dia adalah masih, dia adalah masanda, dia adalah masih, dia adalah masih, dia adalah Roh Kudus terus berkarya bagi kami di hari, di malam yang ke-6 ini. Sidang Jumatmu Gibeon Kebon Baru, kami sadar pentingnya kuasa Roh Kudus. Bukan dengan kuat dan gagah kami, bukan dengan kehebatan kami, tapi semua karena Engkau ya Roh Kudus. Kembali lagi firman Tuhan menjadi landasan untuk kami ada malam hari ini. Lebih lagi kami mengerti peran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang mau tinggal dalam hidup kami. Pakai dan urapi hamba-Mu.
Nyatakan isi hatimu, nyatakan kehendak-Mu. Bagi kami semua malam hari ini, kami buka hati kami, tanah hati kami lebar-lebar untuk taburan benih firman daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini, tak terasa kita sudah ada di malam yang ke-6, ya. Malam yang ke-6 sebelum kita akan masuk pada hari Pantekosta, ya, hari yang ke-10 untuk kita bersama-sama memperingati hari ketuanan Roh Kudus, hari yang ke-10. Puji Tuhan. Nah, kembali lagi kita melandasi dengan ayat pokok kita, Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini ayat landasan dari tiap hari kita melaksanakan ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus. Saya bacakan Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi jelas saya sudah terangkan beberapa hari yang lalu bahwa kuasa yang diberikan kepada kita, yang pertama adalah untuk kita bisa menguasai diri. Ya, jadi kuasa itu buat kita dimulai dari kita dulu. Baru tahap kedua adalah Yerusalem. Yerusalem, kemarin saya berbicara tentang suami, istri, orang tua, anak-anak, mertua, mantu, lingkungan yang kecil. Lalu akan terus bertahap sampai ke ujung bumi. Tetapi sekali lagi, kuasa yang diberikan itu dengan maksud, punya tujuan. Tujuannya jelas. Yang pertama adalah untuk kita menjadi saksi. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi saksi? Atau mungkin Anda sulit menjadi saksi, tidak bisa menjadi saksi. Kenapa? Karena engkau tidak memiliki kuasa. Nah, saudara, ketika dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, murid-murid yang menanti di kamar loteng, mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan bagaikan lidah-lidah api, dan mereka berbahasa seperti bahasa yang asing bagi mereka, karena itu pemberian kuasa Roh Kudus. Dan bukan cuma itu, mereka memiliki kuasa untuk sanggup bersaksi, untuk bisa bersaksi. Mereka yang tadinya takut, mereka tadinya yang ciut, mereka tadinya mungkin tidak memiliki pegangan karena Yesus sudah naik ke sorga. Tetapi ada berita bagus, Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah selesai, Alkitab jelas berkata, di mana aku berada, di situ pun aku mau engkau berada. Lalu dia katakan, aku akan mengutus penolong, saudara. Nah, penolong itu hadir. Penolong itu sudah ada. Jadi ketakutan itu hilang karena apa? Ada penolong. Keraguan itu hilang. Kenapa? Ada penolong. Di tengah pandemi seperti ini pun sama, saudara. Kita yang bisa saja takut, dan tentu takut, saudara, karena kita masih manusia. Tetapi karena ada penghibur, katakan amin, saudara. Karena ada penolong, karena ada Roh Kudus, kita yang takut tidak jadi takut lagi. Tidak takut lagi. Kenapa? Ada Roh Kudus. Saudara, ada satu kisah yang saya ingin bagikan ketika Roh Kudus dicurahkan. Ada satu tokoh yang saudara mungkin sudah sering mendengar, membaca, namanya Stefanus. Nah, Stefanus adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Kenapa luar biasa, saudara? Dia mengalami kemuliaan Tuhan. Nanti kita akan baca ayatnya. Dia melihat kemuliaan daripada Tuhan. Dia menyaksikan Allah sendiri. Dia melihat Tuhan. Dia melihat Yesus. Oh, haleluya. Saya sangat diberkati melalui pengalaman Stefanus. Dia adalah martir pertama yang dicatat dalam Alkitab. Mari kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-7, beberapa ayat. Dari ayat yang ke-54
sampai ayat yang ke-60. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Saudara, saya mau katakan begini. Orang yang mendengar kebenaran dan tahu kebenaran, ya, lalu kebenaran itu masuk dalam diri mereka, lalu bertolak belakang dengan kehidupan mereka yang berlawanan, ada respon. Yang pertama adalah mereka merasa hatinya tertusuk. Saudara, saya selalu berkata kebenaran itu menyakitkan, tapi kebenaran itu memerdekakan. Kami hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran, dan tidak semua kebenaran yang kami sampaikan itu menyukakan. Benar apa betul, saudara? Ya, dan saya akan terus sampaikan kebenaran. Mau orang suka nggak suka itu bukan urusan. Karena kebenaran itu berbicara firman, dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara bayangkan yang Stefanus sampaikan adalah kebenaran. Dia penuh dengan Roh Kudus. Nanti kita baca ayatnya. Lalu ketika dia menyampaikan kebenaran, orang mulai sakit hati, saudara. Saudara dengar ya, tidak semua jemaat yang kita layani itu suka dengan kita. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Ada banyak ketika kita menyampaikan firman, lalu jemaat mendengar, tidak semua mereka senang dengan kita. Karena mungkin saja yang kita sampaikan itu menyakitkan. Sekali lagi, saudara, kebenaran itu menyakitkan, tapi kebenaran memerdekakan. The truth will set you free, and you will free indeed. Alkitab berkata, engkau benar-benar merdeka. Bagaimana kita bisa merdeka? Karena kebenaran. Dan ketika Stefanus menyampaikan sesuatu yang adalah kebenaran, sekali lagi ayat ini berkata, menusuk hati mereka. Kedua, membuat mereka gertak gigi. Aduh, saudara ya, menyambutnya dengan gertak gigi. Jadi kalau hati udah kesel, bawaannya di gigi rupanya, saudara ya. Ya, hati udah nggak enak, saudara, bawaannya udah geram, bawaannya udah kesel. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Anda perhatikan ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus. Oh, haleluya. Stefanus yang penuh Roh Kudus. Alkitab berkata apa? Dia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dengan kata lain, hanya orang yang penuh dengan Roh Kudus yang akan bisa melihat Allah. Katakan amin, saudara. Ada amin? Ya. Stefanus yang penuh Roh Kudus, dia menatap ke langit. Apa yang dia lihat? Siapa yang dia lihat? Dia lihat kemuliaan daripada Tuhan. Saudara, saya tidak akan pernah berhenti berkata, khususnya kepada jemaat GPI Orang Kebun Baru yang saya kasih, yang saya cintai, andalkan Roh Kudus, andalkan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada cara lain, tidak ada bagaimana untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tidak ada formula lain untuk kita bisa menatap wajah Tuhan, kecuali kita penuh dengan Roh Kudus. Stefanus penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, pada akhir hidupmu, siapa yang kau mau lihat? Halo? Sekali lagi saya tanya, saudara. Pada akhir hidupmu, saya ingin bertanya, siapa yang engkau mau lihat? Kalau saya, tentu juga saudara setuju dengan saya, tidak lain dan tidak bukan, kita mau melihat Tuhan. Kita mau lihat kemuliaan Tuhan. Kita mau alami kemuliaan Tuhan. Kita mau tinggal di dalam kemuliaan Tuhan. Dan syaratnya adalah Anda harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Lalu katanya, sesungguhnya aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah
mereka di depan kaki seorang muda bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Saudara, ketika Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit, melihat Yesus, melihat kemuliaan Tuhan, bentuk dari resikonya adalah dia diseret keluar kota, dirajam dengan batu. Alkitab berkata, dirajam dengan batu sampai mati. Saudara, tubuh ini, tubuh daging ini sifatnya sementara, saudara. Kita tidak akan bawa tubuh. Anda berkata, "Pak, kebetulan Pak, saya cantik Pak, saya ganteng, saya atletis." Terserah saudara. Anda mau nyebut tubuhmu seperti apa, I don't care. Saya tidak peduli. Yang saya tahu dan saya percaya, tubuh ini tidak kita bawa lagi. Lalu apa yang kita bawa, Pak? Roh kita. Ketika roh Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dia lihat kemuliaan Tuhan. Dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Bagi saya itu adalah hal yang paling indah dalam hidup ini. Ketika kita, tubuh, mata kita, manusia kita bisa menatap Sang Maha Kudus, Sang Maha Mulia. Dan waktu dirajam dengan batu sekalipun, saya percaya Stefanus tidak akan rasakan sakit lagi. Kalau toh dia rasa sakit, tidak sebanding dengan kemuliaan yang dia sudah lihat. Saudara, kehebatan dunia tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Stefanus adalah martir pertama. Dia penuh dengan Roh Kudus dan dia sudah menerima upahnya di dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya malam hari ini, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita yang masih hidup? Kita yang masih berjuang. Mungkin Anda berkata corona ini perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Puji Tuhan, bagi semua tokoh-tokoh iman di Alkitab, mereka sudah terima mahkota. Tapi bagaimana dengan kita? Kita yang masih berjuang, besok, minggu depan, bulan depan, entah kapan corona ini selesai. Ada orang berkata masih 2-3 tahun lagi. Bagi saya bukan kapan corona selesai. Pertanyaannya, sudahkah kita dipimpin, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Tuhan tidak pernah menjanjikan ketika engkau percaya kepada Tuhan, semua masalah selesai. Tuhan tidak pernah menjanjikan ketika engkau percaya kepada Tuhan, segala sesuatu bisa beres. Tidak. Tapi Tuhan berkata, aku akan berikan kekuatan. Aku akan beserta dengan engkau. Aku akan mengirimkan penolong. Aku memberikan roh kebenaran itu yang menuntun kita, yang menolong kita, yang memegang tangan kita. Biarlah di hari yang ke-6 ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus GPD Yordan Kebon Baru terus sadar, tetap sadar pentingnya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dengan kekuatan kita nggak mampu, saudara. Ya, jangan pakai akalmu, jangan pakai pengalamanmu, jangan pakai kehebatanmu. Andalkan kuasa Roh Kudus. Saya percaya apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, kalau dengan Roh Kudus, bersama dengan Roh Kudus, oh haleluya, kita akan dapat menanggung segala perkara. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, tetapi karena Roh Kudus. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita akan masuk terus dalam doa. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita akan berdoa. Kembali lagi, kita minta kuasa Roh Kudus itu bagi kita. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya.
mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir, oh Roh Kudus hadir di sini. Oh mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari sama-sama katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil,
pada malam hari tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya, 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 mari minta Roh Kudus, minta Roh Kudus memenuhi saudara. Minta urapan yang baru, minta di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, urapan yang baru. Haleluya, 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 haleluya. Lama-lama sigi, lama-lama sadaya, lama-lama sigi, lama-lama sigi, lama-lama sigi, lama-lama. Urapi kami, Roh Kudus, urapan yang baru, minyak yang baru, penuhi kami. Lama-lama sigi, lama-lama sigi, lama-lama sigi, lama-lama sigi, Terus puji dia, sembah dia, puji dia, puji dia, puji dia, puji dia. Haleluya, puji dia, Yesus, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. mengalirlah di tempat ini,
mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Roh Kudus. Kami sangat mengasihi Engkau Roh Kudus. Penuhi umat-Mu, penuhi kami semua. Tidak terkecuali siapapun mereka yang menonton malam hari ini. Semua dalam urapan kuasa Roh Kudus. Hidup kami tidak sama lagi ketika Roh Kudus mengurapi kami. Kami tidak mengingini hal-hal dunia. Apa yang Roh mau, apa yang Tuhan mau, apa yang firman yang Engkau katakan, itu yang kami lakukan. Dengan kekuatan kami tidak mampu ya Roh Kudus. Kami butuh Engkau tiap hari, tiap saat dalam hidup kami. Hanya Roh Kudus segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat malam ini semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami akan akhiri ibadah pencurahan Roh Kudus Jemaat GPI Dion Kebon Baru hari yang ke-6 di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang anaknya Yesus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini, besok seterusnya, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkat mana tak kami terima? Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya semua kita sudah diberkati oleh Tuhan. Sebagai pengumuman, tolong diperhatikan ini hal yang penting. Besok pada hari yang ke-7 atau malam yang ke-7, khusus untuk jemaat, ya, kita akan mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus di gereja. Sekali lagi ya, untuk jemaat besok jam 7:30, 19.30 kita langsung mulai ibadah pencurahan Roh Kudus di gereja. Tentu dengan catatan ya, khusus bagi jemaat dengan catatan bawa masker ya, duduknya nanti kita akan atur ya, social distancing ya, ada ukuran-ukurannya. Lalu setelah itu saudara nggak perlu bersalaman, kita langsung akan kembali. Gereja pun akan kita steril ya, tentu dengan SOP yang benar ya. Saudara bisa ke pasar, saudara bisa jalan-jalan, tapi kali ini kita ke gereja. Dimulai dari besok Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan hari Minggu kita akan bersama-sama merayakan Hari Pantekosta ya. Persiapkan, saya mau hari Minggu semua pakai baju putih-putih. Oh haleluya. Pantekosta
Pengster, putih-putih. Kalau punya celana putih, baju putih, rok putih, sepatu putih kalau perlu. Wah, haleluya ya. Karena kita merayakan Pantekosta. Nah, tetapi khusus hari Minggu jemaat GC Bethlehem. Ya, puji Tuhan. Sampai ketemu besok 7:30 di gereja. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.